Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha sempurna, yang menggenggam langit dan bumi, yang membolak-balik hati manusia, yang telah memberikan nikmat yang tiada habisnya, yaitu nikmat kesehatan, kemudahan, dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di ruangan ini menjadi pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan basmalah tadi tujuan pembelajaran kita tercapai. Kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang telah Bapak sampaikan nanti. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke, hanya Juleha saja ya. Iya. Berarti semuanya masuk nih. Iya, Pak. Juleha saja, Pak. Baiklah, kita masuk ke materi kita langsung tentang bab sholat. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, siapa yang di sini yang masih bolong-bolong sholatnya? Saya, Pak. Kenapa? Kesiangan, Pak. Subuh tuh kesiangan, Pak. Terus kalau asar tuh main, Pak. Kalau siang tidur, Pak. Iya. Yang menjaga sholat lima waktu siapa? Ada. Alhamdulillah, ada yang masih ya? Oke, Bapak jelaskan. Sholat itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat muslim. Nah, apalagi sholat yang 5 waktu. Ada yang tahu sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur. Yang kedua? Asar, Asar. Yang ketiga? maghrib, isya, Maghrib. isya. Yang kelima? Subuh. Sholat subuh. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4, Pak. Oke. Aca, sholat asar ada berapa rakaat? 4 rakaat. Yusron, sholat maghrib 3 rakaat. Sri, sholat isya ada berapa rakaat? 4 rakaat, Pak. Oke, pintar. Sofia, sholat subuh ada berapa rakaat? 2, Pak. Oke, pintar. Nah, sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan umat muslim. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan Dosa. Bapak mau tanya lagi nih. Yang tahu, langsung angkat tangan. Apa sih yang dimaksud dengan wajib itu? Wajib. Saya, Pak. Ya. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Pintar, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu sholat menurut bahasa itu? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya. Nah, sholat menurut bahasa itu berarti berdoa kita. Nah, jika kalian melakukan sholat 5 waktu, maka kalian apa yang kalian inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
begitu juga sebaliknya, jika kalian meninggalkannya maka kemungkinan kecil apa yang kalian inginkan sangat kecil dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sholat menurut istilah. Ada yang tahu sholat menurut istilah? Aja. Ada yang tahu sholat menurut istilah? Nah, sholat menurut istilah itu adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah paham sholat menurut bahasa dan menurut istilah? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya syarat syahnya sholat. Jadi anak-anak, sholat itu tidak sebarang asal. Jika kita mengasal dalam sholat, maka sholat kita itu pastinya tidak akan sah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui syarat-syarat sahnya sholat terlebih dahulu. Ada yang tahu syarat sholat ada berapa? Ya, Sofia. Syarat sholat itu Pak, suci dari hadas, Terus? berwudu, Terus? Suci pakaiannya, Pak, dan Ya, tempat bisa. sholatnya, Pak. Ada yang lagi Lalu jawabannya? kita aurat, Pak. Lalu masuk waktu sholat, Pak. Nah, bentar. Jadi syarat sholatnya itu yang pertama itu masuk waktunya sholat. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya jika kalian melakukan sholat maka harus tepat pada waktunya. Misalnya sholat zuhur itu jam 11.05. Nah, jika kalian melakukan sebelum jam tersebut yang telah ditentukan maka sholat kalian dianggap tidak sah. Yang kedua itu ada menghadap kiblat. Nah, kalian jika sholat itu harus menghadap kiblat atau ke arah Ka'bah. Jika kalian tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholat kalian dianggap tidak sah. Ada yang tahu arah kiblat itu arah mana? Menghadap Ka'bah, Pak. Ya, pintar. Yang selanjutnya harus menutup aurat. Nah, syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Perempuan menutup aurat dengan menggunakan apa? Ada yang tahu? Jadi aurat wanita itu dari bagian kepala sampai ujung kaki. Yang terlihat hanya bagian muka dan telapak tangannya saja. Oke. Jadi untuk laki-laki menutup aurat dengan menggunakan apa? Sarung atau kopiah dan berpakaian rapi juga. Nah, selanjutnya bersih dari najis. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya ketika kita melakukan sholat maka kita harus dalam keadaan rapi, bersih. Jika sebaliknya, jika kita berpakaian kotor atau bau maka sholat kalian itu bisa dianggap tidak sah juga. Nah, yang terakhir itu harus mengetahui tata cara pelaksanaannya. Nah, jika kalian melakukan sholat maka kalian harus mengetahui tata cara pelaksanaannya terlebih dahulu. Jika kalian tidak mengetahui maka sholat kalian itu dianggap tidak sah. Misalnya, sholat zuhur itu ada berapa rakaat? 4. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Jika kalian melakukan hanya 2 maka sholat kalian dianggap tidak sah. Oke, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang tahu? Betul. Ya, terus Yusron, apa hal yang membatalkan sholat? Najis, kurnia. Hah? Hal-hal yang membatalkan sholat. Bergerak melebihi 3. Ya. Aris. Tertawa, oke. Nah, jelaskan sedikit. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama itu terkena najis atau kotoran. Nah, jika kalian sholat menginjak kotoran, baik itu kotoran hewan atau kotoran yang lainnya, maka sholat kalian itu akan batal. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berhadas.
Nah, jika kalian lagi melakukan sholat, ingin kepepet buang air kecil, nah maka kalian itu diwajibkan untuk berwudu kembali. Jika kalian langsung melakukan sholat tanpa berwudu, maka sholat kalian itu akan batal. Yang ketiga lupa rokaat. Nah, anak-anak, lupa rokaat itu bisa juga membatalkan sholat. Jadi kita itu harus khusyuk dan fokus terhadap sholat kita. Dan yang keempat, tertawa. Yang dikatakan Haris dengan tertawa terbahak-bahak. Jika kalian sholat tertawa terbahak-bahak dan mengolok-olok sholat, itu bisa membatalkan sholat kita juga. Jadi kita harus fokus terhadap sholat dan harus fokus, harus khusyuk terhadap sholat agar sholat kita itu tidak batal. Nah, yang terakhir itu adalah buang angin sembarangan yang dikatakan oleh Sofia. Jadi anak-anak, buang angin sembarangan itu juga membatalkan sholat. Jadi kita harus mengondisikan tempat dan situasi untuk kita membuang angin. Udah. Ini aja. Ulang. 3. Baik anak-anak, sampai di sini paham tentang pengertian sholat, syarat sah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat? Paham. Alhamdulillah paham ya. Nah, karena waktunya sekarang sudah habis, jadi Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di lain waktu kita akan bertemu kembali. Jadi di pertemuan selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian semua tentang terkait materi kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum mengenai pelajaran kita hari ini atau tidak? Nah, cukup sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.